Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan channel YouTube Bu Amel. Hari ini bab terakhir ya, karena kemarin kita sudah membahas semua materi di bab 5 IPAS. Sekarang kita latihan soal bab 5 IPAS kelas 4, ini khas daerahku. Soal nomor 1. Ini ada gambar jangkrik, kupu-kupu, lebah, dan lalat. Nah, ini gambar di atas menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat mana ini? Oke, jawaban yang betul adalah tingkat spesies. Ya, karena di sini adalah spesies serangga. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2. Berikut ini contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan yaitu, kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang pertama, kita bahas satu-satu. Kacang panjang, kacang kapri, pete Cina, ini bukan genetik ya, tapi ini merupakan tingkat spesies. Kemudian padi, jagung, dan alang-alang, ini juga bukan tingkat gen, karena ini tingkat spesies. Lalu ada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Nah, ini juga bukan tingkat gen, walaupun sama-sama jeruk, karena jeruk bali ini beda sendiri, ini termasuknya tingkat spesies. Kemudian di sini ada yang terakhir, mangga arum manis, mangga mana lagi, dan mangga golek. Nah, ini merupakan tingkat genetik, jadi satu tumbuhan berbeda-beda jenis variasinya. Oke, jawabannya D. Soal selanjutnya nomor 3. Di sini ada tabel. Kemudian ada soal keanekaragaman ekosistem terjadi akibat perbedaan letak geografis. Contoh keanekaragaman ekosistem yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita bahas satu-satu. Padang rumput itu ada liana. Ini salah ya, karena kalau misalnya padang rumput pasti tumbuhannya rumput-rumputan. Kemudian ada ekosistem gurun dan tumbuhannya itu kaktus. Ini benar ya, karena kaktus itu adalah tumbuhan yang hidup subur di daerah gurun. Kemudian kalau misalnya ekosistem hutan hujan tropis ada rumput-rumputan. Oh, ini salah. Karena kalau hutan hujan tropis itu pohonnya tipe yang besar-besar seperti pohon jati. Nah, ini salah. Kemudian ada ekosistem pantai, tumbuhannya itu kelapa. Jelas ya kalau pohon kelapa itu rata-rata tumbuh subur di daerah pantai. Jadi yang benar jawabannya itu nomor 2 dan 4. Maka jawabannya B. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Keanekaragaman hayati memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai bumbu masakan. Di sini ada bawang dan kunyit. Ya, di sini sudah jelas ya kalau bumbu masakan itu bawang dan kunyit. Rotan dan mahoni biasanya digunakan untuk kerajinan-kerajinan. Kemudian serai dan kumis kucing itu digunakan biasanya untuk obat-obatan. Kalau kayu putih dan lidah buaya juga untuk obat-obatan. Jadi jawaban yang benar adalah bawang dan kunyit. Soal selanjutnya nomor 5. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa menjadi 3 wilayah. Salah satunya di wilayah timur yang disebut, kalau Asiatis itu daerah wilayah Indonesia bagian barat. Kalau peralihan itu daerahnya yang tengah. Nah, kalau Australis itu yang wilayah timur. Jadi jawaban yang tepat yaitu wilayah Australis. Selanjutnya, ini adalah ada gambar baju-baju. Gambar di atas menunjukkan manfaat dari keanekaragaman hayati. Benda tersebut terbuat dari apa? Oke, jawaban yang betul adalah terbuat dari serat nanas dan serat pisang. Karena kedua tumbuhan ini, serat nanas dan serat pisang, bisa juga dijadikan sebagai bahan dasar untuk pakaian. Selanjutnya nomor 7. Ini ada burung jalak Bali, dan ini ada gambar sapi hutan atau biasa disebut anoa. Nah, hewan-hewan pada gambar di atas termasuk fauna yang bercorak. Oke, yang ini Asiatis bukan ya, karena Asiatis itu contohnya hewan-hewan yang seperti harimau, monyet, dan sebagainya. Terus peralihan. Nah, ini kan Bali, jalak Bali terdapat di Bali dan sapi Anoa itu terdapat di Sulawesi atau di bagian tengah. Jadi jawaban yang benar adalah peralihan.
Lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada pohon-pohon ya. Flora yang tumbuh dan berkembang biak di wilayah timur Indonesia yaitu di sini ada pohon matoa, pohon meranti, rotan, dan jati. Karena wilayah timur Indonesia itu identik dengan wilayah Papua, jadi kalau tumbuhan yang hidup di wilayah timur pasti yang salah satu yang khas yaitu pohon matoa. Jadi jawabannya A, nomor 1. Oke, selanjutnya berikut ini contoh fauna bercorak australis. Australis itu di wilayah timur ya. Manakah? Karena di wilayah timur itu Papua, jadi di sini jawabannya yang jelas adalah cendrawasih dan kangguru. Kalau banteng sama harimau itu ada di bercorak asiatis. Orang utan dan elang Jawa itu juga asiatis. Kalau komodo dan burung jalak Bali, ini adalah hewan-hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah, maka termasuk kategori peralihan. Oke, soal selanjutnya. Sumber daya alam yang berasal dari benda mati dikenal sebagai sumber daya alam non-hayati. Berikut ini contoh sumber daya alam non-hayati, berarti di sini ada kata benda mati. Maka kalian carilah sumber daya alam yang bendanya dan dari benda mati. Emas, pohon jati, sapi, bayam. Bayam dan pohon jati merupakan tumbuhan makhluk hidup dan sapi merupakan hewan makhluk hidup juga. Jadi yang tepat adalah emas. Oke, soal nomor selanjutnya. Sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas di bumi. Artinya selalu ada di bumi dan untuk pembaharuan yang ada lagi juga waktunya cepat. Ada air, perak, batu bara, dan minyak bumi. Udah jelas ya bahwa yang tidak terbatas di bumi yaitu air. Oke, soal nomor 12. Ini ada daun teh, ini ada strawberry, ini ada apel, dan ini ada biji kopi. Gambar di atas menunjukkan sumber daya alam yang ada nih. Nah, ini udah jelas sekali ya bahwa ini adalah hasil tumbuhan yang hidup subur di daerah dataran tinggi. Oke, soal selanjutnya. Berikut ini sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah. Nah, ini yang pertama ada kol, yang kedua ada jagung, yang ketiga jawaban C itu ada biji kopi, dan yang keempat D itu ada apel. Oke, kira-kira yang mana nih? Oke, jelas ini ada yang B. Jagung itu adalah salah satu tumbuhan yang subur hidup di daerah dataran rendah. Kalau yang ini di daerah dataran tinggi ya, sayur-sayuran. Biji kopi yang sebelumnya sudah kita bahas, biji kopi itu di dataran tinggi dan apel juga di dataran tinggi. Oke, soal selanjutnya. Santi pergi ke dermaga di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng, Bali. Kekayaan alam yang Santi lihat di sana yaitu dermaga. Dermaga itu identik dengan pelabuhan dan pelabuhan itu identik dengan lautan. Jadi ya sudah jelas ya apa hewan yang ada di lautan. Ayam, domba, sapi, ikan. Jawabannya yaitu ikan. D, ikan. Nah, soal selanjutnya. Ini ada profesi pemerah susu sapi. Gambar di atas termasuk contoh mata pencaharian yang ada di dataran tinggi. Karena pemerah susu sapi itu memang identiknya ada di dataran tinggi ya, seperti contohnya Pangalengan. Soal selanjutnya nomor 16. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yaitu pesisir pantai, peternak ayam, petani teh, pengrajin rotan atau pedagang kelapa. Oke, kalau peternak ayam biasanya ada di dataran rendah. Terus petani teh itu ya karena teh jadi ada di dataran tinggi. Pengrajin rotan itu biasanya ada di dataran rendah atau daerah-daerah yang dekat dengan hutan karena atau kayu. Dan ini kelapa adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh subur di daerah pantai. Ya jelas ya, yaitu pedagang kelapa. Soal nomor 17. Pak Budi adalah seorang pembudidaya ikan air tawar. Nah, ini kalian harus garis bawahi ikan air tawar.
Tempat budidaya ikan dekat dengan rumah Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi tinggal di dekat, air tawar. Air tawar ada ikan. Yang jelas kalau laut tuh airnya asin. Nah, ini yang jelas sungai. Ya. Oke, soal selanjutnya nomor 18. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di bentang alam pada gambar di atas yaitu ini ada pesisir pantai. Petani apel, ahli oceanografi, pengrajin eceng gondok, petani garam. Nah ini, karena ini kan mata pencaharian, kalau mata pencaharian itu beda sama profesi ya. Mata pencahariannya itu salah satu pekerjaan yang bergantung sama alam juga. Kalau misalnya profesi itu yang membutuhkan keahlian ya. Nah, kalau misalnya ini, ahli oceanografi dan petani garam itu dua-duanya sama-sama ada di pesisir pantai atau dekat dengan lautan ya. Nah, tapi yang paling tepat karena ini diminta mata pencaharian, jadi yang tepat adalah petani garam. Oke, soal nomor 19. Profesi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Nah, ini kalian jangan terkecoh, ada sapi perahnya, ada petani cengkeh, ada pedagang stroberi. Ini semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Tapi kita perlu lihat bahwa di sini ada soalnya itu profesi, yang diminta profesi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Nah, karena profesi itu adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian, maka jawaban yang tepat adalah dokter. Seperti itu. Selanjutnya, Pak Toto tinggal di dataran rendah. Nah, mata pencaharian yang dapat dipilih Pak Toto yaitu petani padi, pemetik teh, petani kopi, atau peternak lele. Jawaban yang tepat karena di dataran rendah yaitu adalah petani padi. Oke, ini adalah soal terakhir. Semoga soal-soal ini bisa bermanfaat untuk kalian yang nanti akan melaksanakan sumatif harian. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari Bu Amel. Sampai jumpa di bab 6 IPA selanjutnya ya. Tonton terus video Bu Amel. Terima kasih.